merecover dan Tuhan cepat menguntungkan kembali buat saudara dan buat saya. Jangan saudara tinggal di dalam perasaan bisikan iblis, bisikan kawan, bahkan bisikan dirimu sendiri. Aduh, aku sudah rugi. Aduh, aku sudah banyak hilang. Nah, kapan ya aku bisa mendapat kembali? Minta kepada Tuhan. Tuhan, tambahkan iman hamba bahwa Engkau akan memberi keberuntungan kepada hamba. Ketika hamba mengalami kerugian, Engkau menutup dengan keberuntungan. Amin. Saya mengajak Anda untuk kita meneliti dari Ulangan 9 ayat yang kelima. Coba kita akan tengok sebentar. 1, 2. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Iska, dan Yakob. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Wow, luar biasa. Bukan karena jasamu atau karena kebenaran hatimu. Oh, seringkali kalau seorang itu hidup, dia hidup benar gitu aja sebentar. Hanya sejam dia hidup benar. Tuhan, saya hidup benar loh Tuhan. Tolong diberkati ya Tuhan. Dicatat enggak Tuhan? Malah tanya dicatat apa enggak? Saudara, Tuhan berkata, bukan karena jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau bisa mewarisi tanah perjanjian. Katakan tanah perjanjian. Yaitu kebenaran firman. Yaitu firman yang menjadi nyata dalam hidup saya. Saudara, kita bukan karena kita orang berjasa maka Tuhan melakukan janjinya. Tidak. Mengagetkan sekali. Engkau masuk menduduki negeri mereka. Itu karena mereka orang fasik. Karena mereka penyembah berhala. Mereka berani sama aku. Mereka keras kepala dan tidak mau tunduk kepadaku. Mereka mengganggu kalian. Itu sebab aku halau mereka, aku singkirin mereka semua dari kau. Sehingga kau lempeng jalannya tanpa hambatan, tanpa perlawanan. Enak aja kau masuk dan engkau menduduki dan menghaki tanah perjanjian. Ingat, bukan karena kau berjasa. Bukan karena kau benar hatimu. Tetapi karena aku melihat kiri kanan muka belakangmu. Banyak orang-orang fasik yang berani kepada aku, penyembah-penyembah berhala. Itu semua aku singkirkan daripada kamu. Sehingga kamu bisa jalan. Jadi anakku, jangan GR. Tolong angkatkan kepala ke samping, katakan, jangan GR. Karena ternyata, teruskan, karena ternyata berkat yang kita terima bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kejahatan orang. Wow. Jadi Anda tahu ya satu rahasia Allah. Kalau engkau mempunyai banyak orang tidak suka, banyak orang memusuhi Anda, maka engkau harus pegang ayat ini. Ulangan 9 ayat 5. Tuhan, engkau melihat sekitar hamba, atau hamba dikepung dalam kantor ini, dalam institusi ini, dalam lembaga ini, atau di kampus atau di sekolah. Hamba dikepung dengan orang-orang yang tidak takut kepadamu. Tuhan, berdasarkan Ulangan 9 ayat 5, inilah posisi di mana engkau bisa memberkati hamba luar biasa. Pegang janji Tuhan. Supaya saudara tidak kecil hati. Orang yang tidak mengerti firman, ketika dia mendapatkan begitu banyak orang yang mengepung dia, dan orang ingin memepet dia supaya dialah yang keluar mencelat daripada kelompok ini. Karena dia tidak mengerti firman, dia ketakutan. Benar-benar dia keluar dari posisi ini. Tetapi seorang anak Tuhan yang tahu, ketika dia melihat kiri kanan muka belakang sekitarnya banyak orang fasik, maka dia berseru dan klaim janji Tuhan. Bapa, Ulangan 9 ayat 5. Jadikan pada hamba. Di sini hamba dikepung oleh orang-orang fasik.
inilah saatnya engkau mempermuliakan hamba. Amin. Saudara, katakan, anak Tuhan ternyata mempunyai keistimewaan. Apa yang dipandang dunia negatif, bagi anak Tuhan bisa positif. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Jadi kita seringkali GR sekali bahwa kita pantas ditolong oleh Tuhan. Oh, kalau dia tidak pantas karena dia tidak berjasa. Saudara, bukan karena jasamu, bukan. Ya, kau salah pengertian anakku. Tetapi karena ini loh, orang-orang fasik ini. Makanya aku turun tangan, aku kirim bala tentara sorga menghalau mereka. Kalau mereka sudah pada minggir semua, aku mengalahkan mereka. Kalian jalan enak aja, santai, kalian tidak perlu berperang, kalian tidak perlu bermusuhan, kalian jalan dengan baik. Dan yang ketiga, dan supaya Tuhan menepati janji yang telah diikrarkannya dengan sumpah. Coba, Tuhan ajak bersumpah untuk memenuhi ikrarnya. Saudara, jadi Tuhan bersumpah kepada nenek moyang Israel, Abraham, Iska, Yakob. Ya, jadi itu sebab saya ingin mengajak Anda untuk melihat singkatan ataupun exception daripada ayat tadi. Semua katakan ajaib dan spektakuler. Itulah sejarah saya. Saya harus mendapatkannya. Karena inilah janji Tuhan bagi saya. Amin. Jadi ajaib dan spektakuler yang membawa keberuntungan dalam hidup saudara. Para kekasih, kita akan melihat yang kedua, menghalau mereka. Karena kefasikan mereka, penyembahan berhala mereka, keberanian mereka kepadaku, maka aku menghalau mereka. Kamu enak saja hidupnya, tinggal ambil hasil, tinggal terima berkat. Amin. Siapa yang senang jadi anak Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Katakan, terima kasih Bapa, Engkau memang luar biasa. Engkau mengangkat saya, mencintai saya, membelain saya, dan menjamin saya seumur hidup saya. Isi rumah tangga saya, dalam nama Yesus, terjadi pada saya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tiada yang mustahil. Hati kami semakin mantap. Hati kami penuh dengan sukacita. Karena kami tidak dinasibkan yang jelek. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan baca Mazmur 94 ayat 18. 1, 2. Ketika aku berpikir, kakiku goyah, maka kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Amin. Sekali lagi. 1, 2. Ketika aku berpikir, kakiku goyah, maka kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setia Tuhan akan menyokong aku. Supaya aku tidak goyah. Karena aku harus maju, meraih yang selama ini tertunda dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Adakah yang merasa grogi? Kaki goyah berarti pendirinya sudah mulai kena pengaruh sana, kena omongan sana, kena gosokan sana, dikomporin sini. Sudah mulai goyah imannya. Karena usia, karena pergaulan, dan lain sebagainya. Saudara, ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Kau pegang, kau beri kekuatan pada kakiku. Kalau saya dan saudara merasa bahwa
Banyak hal yang bikin kita goyah. Banyak hal yang bikin kita menjadi keder, grogi. Saudara, maka saudara dan saya larilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan safe, engkau akan senang, engkau akan happy. Malam ini engkau tidak boleh pulang dengan air mata. Engkau harus pulang dengan bersorak-sorai. Engkau tidak boleh pulang dengan kaki yang goyah. Engkau harus pulang dengan kekuatan Allah. Seperti Dia beri kepada Kaleb. Dia beri kepada Anda semua. Dia beri kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Apa yang saya sampaikan sekarang cukup. Pegang. Dan Tuhan akan mencurai engkau dengan kasih karunia luar biasa. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, hamba telah menyampaikan firman-Mu. Kuatkanlah kaki-kaki yang goyah. Sokonglah kami. Supaya kami boleh tegar dan kuat di dalam Engkau. Hamba mohon Engkau memberi kepada kami semuanya malam hari ini. Apa yang Kau janjikan, Bapa. Jangan sampai kami kelewatan. Jangan sampai kami dilalui begitu saja. Tepatilah janji-Mu kepada kami. Tepatilah janji-Mu kepada kami. Supaya kami pulang dengan bersorak-sorai. Karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami.